Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah adamul ightiyabi fi hadratihi, yaitu kita tidak melakukan ghibah atau menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain ketika berada di hadapan guru kita. Hal ini bukan berarti kemudian kalau tidak ada guru kita tidak boleh menggibah. Artinya menggibah itu haram ketika tidak ada guru kita, apalagi kalau berada di hadapan guru kita, maka dosanya dan larangannya lebih kuat lagi. Itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh, ad-difa'u anhu idza man taqasahu ahadun fi ghiyabihi, yaitu kita harus membela guru kita jika seseorang berbicara buruk tentang dia. Ya. Tentunya kita pun harus melihat guru kita dengan mata yang positif, dengan pandangan yang baik. Ya. Dan ketika kita melihat kebaikan-kebaikan guru kita, tentu kita harus menjaganya baik-baik. Dan ketika ada orang lain membicarakan keburukan guru kita yang dibuat-buat, yang di situ sifatnya memfitnah dan mengadu domba, maka di sini sebagai seorang murid kita harus membela guru kita. Lain halnya ketika keburukan-keburukan disediakan itu yang sudah jelas keburukannya, ini berbeda. Ya, jika seorang guru, seorang ulama, seorang mubaligh ketika memiliki keburukan atau kesalahan atau misalnya akhlaknya yang buruk, tentu terang-terangan dia semacam diumumkan, dia tampakkan, kita nggak mungkin membelanya kalau hal seperti itu. Maksud di sini kita membela guru kita jika seorang bisa buruk tentang keburukan guru kita, kalau itu diada-adakan atau sifatnya dugaan. Nah, di sini kita harus membelanya. Kita harus mengatakan bahwa itu tidak benar, itu salah begitu. Itu maksudnya kita membela guru kita. Yang kedelapan, at-tasatturu ala uyubihi. Sebagai seorang murid atau murid-muridnya wajib menutupi kesalahan guru kita. Tentu kesalahan ada batasnya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kecil yang bisa dimaafkan, katakanlah dosa-dosa kecil itu harus ditutupi. Ya, sebagai muridnya tidak boleh membukanya. Kecuali kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar yang mengandung kemunafikan misalnya, atau dosa besar yang menggugurkan keadilannya, maka harus yang misalnya membuat perpecahan umat, ya harus dibuka kalau begitu. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya nifak atau munafik atau mengadu domba, ya boleh dibuka. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil yang tidak berarti, yang kalau dibuka malah membuat perpecahan akan terjadi di antara masyarakat, maka harus ditutupi. Nanti ada penjabaran insyaallah bahwa dosa-dosa dan kesalahan itu harus ditutupi ketika pelakunya melaksanakan dosa bukan terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan maka itu hukumnya lain lagi. Jadi menutupi kesalahan guru kita ini ada perinciannya. Dilihat guru kita di siapa, dia bisa bersalah atau tidak dan bagaimana. Kemudian yang kesembilan, adamut tahaddusi ma'ahadin fi hadratihi. Ya. Artinya kita tidak boleh berbicara dengan siapapun ketika berada di hadapannya. Ya, ketika dia sedang memberikan pelajaran, memberikan bimbingan ilmu, maka jangan berbicara kepada siapapun yang bukan temanya, bukan tempatnya. Ya, tidak ada hubungannya begitu. Yang ke-10, dzikru ijabiyatihi wa khisalil hasanah fil majalisi. Bagi murid-muridnya harus menyebutkan dan menyampaikan hal-hal yang positif dan sifat-sifatnya yang mulia di majlis-majlis. Karena membicarakan kebaikan orang biasa saja dianjurkan, membicarakan kebaikan-kebaikan seorang guru, seorang ulama yang menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Yang ke-11, adamu mujalasati a'daihi. Jangan bergabung, jangan berkumpul dengan musuh-musuh guru. Ya, dari kaum kafirin, kaum munafikin, kaum musyrikin, para pengkhianat, itu sebagai musuh guru-guru dan ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, maka jangan bergabung dengan mereka. Jadi musuh di sini tentu musuh yang terang, yang jelas, yaitu kaum kafirin, kaum munafikin, ya, dan
orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jadi kita perlu mengenal kaum munafikin supaya kita menjauhkan mereka. Apalagi dianggap sebagai musuh daripada guru kita. Sekalipun dia ulama. Misalnya orang-orang yang berguru pada rahbar, jangan sampai duduk atau bersama musuh-musuhnya kaum munafikin. Itu para ulama dan ayatullah yang bergabung dengan Amerika misalnya. Itu contohnya. Adamu mu'adati asdiqihi, jangan sampai bertindak sebagai musuh terhadap teman-temannya. Ketika guru memiliki teman-teman, kawan-kawan harus menampakkan kehormatan pada teman-temannya, pada kawan-kawan beliau. Nah, itulah tentang nasihat Imam Sajjad dalam ungkapan-ungkapan dan mutiara ilmunya tadi itu yang diringkas oleh pensyarah ini dalam 12 poin, dalam 12 titik. Berikutnya kita akan mengkaji dan membaca penjelasan daripada ungkapan Imam Sajjad alaihissalam tersebut. Pertama, beliau berbicara tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sebelum membahas hak-hak guru, kita pun harus memperhatikan betapa tingginya dan besarnya nilai ilmu pengetahuan dalam pandangan syariat Islam dan dalam pandangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai ilmu pengetahuan agama khususnya sangat jelas bagi semua orang. Semua orang tentunya akan menghargai ilmu pengetahuan dan secara alami merasa rendah hati kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, kepada para ulama, pada para fuqaha, pada para muraji'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penutup atau khatamun nabiyyin, penutup dan pemungkas para nabi, diperintahkan untuk membaca pada saat paling pertama menerima wahyu ilahi. Allah merintahkan beliau dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan dirimu. Kemudian subjek pengajaran penggunaan kalam diwahyukan pada Rasulullah dengan ungkapan dan firman Allah, Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, di mana dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Bil qalam. Bil qalam itu punya makna khusus yang akan dijelaskan insyaallah dalam ilmu tafsir. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya sumber ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat penting untuk kita dapat memperhatikan bahwa perihal paling pertama dari wahyu ajaran ilahi adalah tentang membaca. Iqra, ini anjuran membaca. Kemudian mengajar, ada ungkapan al-qalam di sini. Ini menunjukkan bahwa mengajar dan ilmulah yang dapat mengangkat manusia dari kedudukan yang paling rendah kepada posisi yang paling tinggi. Tanpa ilmu maka manusia tidak akan mungkin naik ke derajat yang tinggi. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pengajaran, pengamalan, maka manusia akan naik derajatnya ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mendekati sampai ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa wahyu pertama adalah Iqra, yaitu kita disuruh membaca. Membaca dengan pengertian yang luas tentunya. Tapi paling tidak kita harus banyak membaca, mengkaji, meneliti dan memahami. Ya, itu ungkapan daripada Iqra sebagai wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.